tersiksa. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You will never let me go through it all. Shalom pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita Live Talk, a talk so serious it is fun, bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Ruli Simorangkir. oke, di minggu yang terakhir ini Bang, Ya. Live Talk yang terakhir selama tahun 2020 ini, kita mau membahas satu tema nih Bang, tentang hope, tentang pengharapan. Ya, Sebab ya. biasanya kan kalau di akhir tahun itu orang suka bikin notes, suka bikin harapan-harapan, Ya. apa sih yang mau dicapai tahun depan. Nah, makanya sekarang kita mau bahas tentang hope supaya kita memiliki pengertian yang lengkap tentang hope, apa sih yang harus kita miliki. Nah, saudaraku,
Kalau saudara mau bertanya, ada nomor WhatsApp di bawah ini. Saudara seperti biasa bisa menuliskan WhatsApp ya, bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami dan nanti kami akan menjawab pertanyaan saudara ini di episode selanjutnya. Di episode di minggu pertama bulan Januari kita akan menjawab WhatsApp pertanyaan saudara. Seperti biasa, tuliskan nama, asal kota, dan saudara tinggal tulis pertanyaannya. Dan tentang hope ini, tanpa panjang lebar lagi, silakan Bang. Apa yang harus kita tahu nih Bang tentang hope di penghujung tahun ini? Thank you. Sepanjang tahun ini kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan banyak kebenaran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sudah begitu banyak hal yang kami sudah bicarakan. Nah, pada kesempatan ini menarik sekali bahwa kita bicara tentang pengharapan, tentang hope. Dari beberapa episode yang pernah kami sampaikan, yang pertama-tama saya mau highlight dulu adalah bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Yes. Tapi kekristenan itu adalah hubungan yang manis antara Allah dengan kita manusia. Karena itu Alkitab mencatat bahwa, atau Alkitab disebut sebagai the greatest love story ever told. Suatu kisah cinta yang paling indah, paling baik yang pernah diceritakan di muka bumi ini. Nah, ketika kita bicara tentang pengharapan di dalam suatu kisah cinta yang indah, jangan terjebak kepada pengharapan satu sisi saja. Seringkali orang ketika bicara tentang pengharapan, Pastor Wigan, bicaranya adalah tentang bagaimana kita mengharap kepada Allah untuk menjamin suasana hidup yang lebih baik di hari yang akan datang. Itu satu arah. Fokusnya pada kenyamanannya. Fokusnya jadi pada kita. Iya. Padahal firman Tuhan sudah menulis. Ditulis begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Apabila kita bicara tentang pengharapan kita kepada Allah, Tuhan berkata, Dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Bahkan hidupmu sekarang yang kamu hidupin di dalam Kristus adalah suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Mau ngomong apa lagi? Hidup kita hari ini adalah hidup yang sudah penuh dengan pengharapan. Yang nantinya kita dikasih pengertian bahwa suatu hari nanti kita akan tinggal bersama-sama dia untuk kekal, untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian dia juga sudah menjanjikan bagi kita sesuatu yang cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sehingga pengharapan itu sudah jelas, bagian dia sudah dipenuhi. Maka dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang pengharapan, jangan lagi bicara tentang bagaimana kita berharap kepada Allah, tapi dalam suatu hubungan yang manis, kita juga harus menuhin bagian kita. Nah Bang, Itu dia. Ini hari ini itu ya. Oke. Sebelum masuk ke situ, tadi ayat yang Abang baca tentang bahwa Tuhan itu telah menyediakan sebuah bagian yang tidak dapat layu. Berarti ini bicara tentang sebuah kekekalan. Sebuah kekekalan, betul. Berarti kita jadi mengerti sekarang kenapa Paulus sekalipun secara kenyamanan Paulus sangat tidak nyaman. Tapi kenapa dia tetap begitu menggebu-gebu, tetap begitu berapi-api, tetap begitu tidak patah semangat, sebab rupanya pengharapan yang Paulus miliki juga itu sudah sampai di balik kubur. Pengharapan yang Paulus miliki itu sudah sampai
kekekalan. Iya. Kalau dia cuman berpikir pada pengharapan kenyamanan hidup di Hari dunia, ini, wah dia frustasi pasti. murid-murid juga begitu. 12 murid-murid atau 11 murid-murid ya. Iya. 11 murid-murid mana ada yang hidup nyaman. Iya. 11 murid-murid itu kemudian bahkan mati mengenaskan kalau dikatakan lewat standar dunia ya. Iya. Mati mengenaskan. Tapi kalau itu standarnya standar ilahi, belum tentu mengenaskan. Justru kematian mereka dengan cara yang macam-macam itu menjamin hidup yang tidak cemar, yang tidak layu di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Begitu kan? Iya. Iya. Oke, berarti pemirsa ya, Ya. kita bukan anti kenyamanan atau kenyamanan itu dosa, bukan itu loh. Iya. Tetapi kalau fokus pengharapan kita pada kenyamanan, itu yang bisa menjadi masalah ya Bang ya. Itu yang kami rindukan supaya dimengerti oleh banyak orang. Kami sama sekali tidak bicara tentang kenyamanan. Kami tahu bahwa kenyamanan itu adalah sesuatu yang memang juga diperlukan kok. Iya. Bukan yang nggak diperlukan. Kalau nggak ada kenyamanan, kita nggak bisa duduk-duduk di sini seperti hari ini, ya kan? Ini juga butuh fasilitas dan lain-lain kan. Tapi jangan jadikan itu sebagai fokus itu. Fokus masalah. pengharapan kita tetap harus pada kekekalan. Pada kekekalan. Sampai di balik kubur. Iya. Seperti yang tadi sudah dibacakan Iya. dari kitab Petrus. Iya. Dan apa yang kita lihat di semua pernyataan Rasul Paulus. Iya. Bahwa rupanya memang pengharapan dia adalah kekekalan. Itu yang bikin dia kuat. Yes. Nah, ketika dia kuat, maka dia menyadari. Iya. Ya, gini, lihat, saya ulang dulu nih, pelan-pelan, pelan-pelan. Begini, kan banyak orang yang kalau bicara pengharapan tuh mengharapkan bahwa Allah berbuat sesuatu bagi hidupnya sehingga hidupnya hari ini nyaman. Itu. Iya. Paulus nggak begitu loh. Paulus menyadari bahwa hidup di bumi ini adalah peperangan. Yes. Karena itu dia maju dalam peperangan bagaimanapun nggak enak. Nggak apa-apa. Dia hajar terus tuh. Dia maju terus. Makanya nanti dalam 1 Petrus 1:5 ayat 7 dikatakan hal ini. Bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, Tuhan menyediakan kekekalan. Tapi ya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Wow. Nah, jadi Paulus tahu bahwa selama hidup di bumi, hidup adalah peperangan. Yes. Maka dia ngelihatnya ke depan. Yes. Ketika dia melihat ke depan, dia menyadari bahwa pengharapan itu bukan hanya bicara satu arah, tapi justru berbicara tentang dirinya. Ya. Kalau kita nunjuk, satu jari nunjuk ke depan, 3 jari nunjuk ke belakang loh. Iya. Jadi pengharapan itu harus bicara juga tentang kita. Yes. Nah, ketika Paulus menyadari ini, dia kuat. Kemudian kekuatannya itu salah satunya berasal dari, ini sangat Yahudi, Pastor Wigan, sangat Yahudi. Gimana? Dalam pendidikan Yahudi yang selalu diulang dan diulang lagi, itu Kejadian 1:26. Bahwa manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang paling penting buat mereka. Sehingga karena mereka dicipta segambar dengan Allah, kemudian Allah juga memberikan pujian. Ketika manusia selesai menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia selesai, dikatakan wa ine'eh tof me'ot. Apa sih Pastor Uli bicaranya kemana? Gini, orang Yahudi sangat mengerti bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Sebelumnya wahine etof meot itu artinya apa Bang? Ntar orang bingung ini tahu dari mana. Wa ine'eh tof me'ot. Iya. Lihatlah, sungguh amat Yes. baik. This is very best. Ya, very very best. Wa ine'eh itu lihatlah. Iya. Sungguh amat baik. Tof me'ot. Jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya, Iya. termasuk manusia segambar dan serupa dengan dirinya, Iya. Tuhan bilang, this is very best. Very best. Jadi manusia itu sangat berharga bagi Allah. Yes. Di situ. Nah, jadi Paulus ngerti, oh, aku sangat berharga bagi Allah. Pelan-pelan dulu ya. Tapi problemnya adalah bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dimulai oleh Adam,
kualitas hidupnya tuh terus turun. Dari semula diciptakan segambar serupa, makin lama makin turun, makin turun, makin turun dan makin turun. Kain bunuh adiknya Habel, terus. Tuhan kasih kemarahan kepada Nuh dengan air bah. Nggak bikin standarnya naik lagi loh. Malah makin turun. Malah ada Sodom dan Gomora. Makin hancur dan makin hancur dan makin hancur. Salah satu puncak kemunduran dari semangat keluhuran Allah pada manusia itu terjadi di zaman Yesaya. Di zaman Yesaya, manusia yang tadinya dicipta segambar serupa, yang diharap untuk menjadi manusia-manusia yang adil, manusia-manusia yang setia, manusia-manusia yang rendah hati, hancur. Mereka tidak bersikap sebagaimana mestinya, sama sekali, hancur-hancuran. Disitulah salah satu puncak dari kemunduran manusia sebagai manusia ilahi. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa di tengah-tengah kehancuran itu ada suatu pengharapan yang ditulis oleh Yesaya melalui ilham ilahi. Saya bacain ya, pengharapannya kayak gimana. Pengharapannya itu tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang mulai dari 42 ayat 3 dulu. Coba Pastor Wigan. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya. Siapa yang akan melakukan itu? Itu ditulis dalam Yesaya 42 ayat 1. Pastor Wigan tolong bacain lagi. Yesaya 42 ayat 1. Jadi di sini dikatakan bahwa akan hadir suatu saat nanti, kata Tuhan Allah kepada Yesaya untuk disampaikan ke segenap bumi dalam seluruh sejarah. Bahwa suatu saat nanti akan hadir satu tokoh yang akan bersikap sungguh-sungguh adil. Dia akan bersikap sebagai suatu ciptaan yang ilahi, ciptaan yang layak, ciptaan yang membanggakan. Seperti dulu Allah berkata, wa ine tov meot, akan hadir. Nah, ketika ia hadir, maka tokoh itu, pribadi itu akan bersikap sangat adil. Dia akan memiliki hati yang terpecah. Dia akan peduli dengan keselamatan seluruh bangsa. Maka buluh yang patah. Buluh itu apa sih Pastor Wigan? Kayak mungkin dulu Ya udah deh kayak gini deh. kemoceng. Kayak gini deh, katakan begini, ranting yang udah kering, ranting yang kelihatannya nggak berharga, ranting yang seperti ini, walaupun udah terkulai, Yang udah tinggal di towel putus, tidak akan dipatahkannya. Iya. Dan kemudian sumbu yang pudar nyalanya, sumbu api yang udah macet-macet, Kalau ada angin yang sampai kita gini-gini ini. tidak akan dipadamkannya. Yes. Jadi ini adalah pribadi yang sangat adil, tetapi dengan sangat setia ia akan menyatakan hukum. Dia akan menyatakan bagaimana cara manusia harus hidup. Itu yang akan dilakukan. Nah, siapa yang akan melakukan itu? Lanjut dulu, Pastor Wigan, 42 Lihat, ayat 1. itu hambaku yang kupegang. Iya. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Iya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Terima kasih Pastor Wigan. Saya dibantuin baca nih sama Pastor Wigan, thank you. Pasal dengan membaca ini, maka saya yakin pendengar, pemirsa acara ini langsung ngerti. Oh, yang lagi dibicarakan adalah Tuhan Yesus. Yes. Lagi pula nanti kalimat itu akan diulang oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 20. Berarti kita tahu, oh oke, itu Tuhan Yesus. Tapi disinilah pentingnya message kita hari ini. Message kami ini pentingnya di sini. Ayat ini betul berbicara tentang Yesus. Ayat ini sangat mesianik, betul sekali. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa sebagaimana dulu Allah sudah mengutus Tuhan Yesus, maka sekarang di zaman perjanjian baru ini, Ia
mengutus kita Yes. untuk melakukan hal yang sama yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan kepada murid-muridnya Tuhan bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Lebih besar. daripada yang aku lakukan. Betul. Nah, ayat 42, pasal 42, Yesaya 42 ayat 1 dan 2, 1, 2 dan 3 tadi itu juga berkaitan dengan Yesaya 41 ayat 8 dan 10. Dikatakan begini. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa maksudnya? Melalui ayat-ayat ini ada pengharapan ilahi bahwa di zaman perjanjian baru ini akan lahir orang-orang yang memiliki kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi orang-orang yang adil. Maka tahun 2021, makhluk-makhluk surga itu menunggu-nunggu. Itu Ibrani 12 ayat 1 ya. Iya. Makhluk-makhluk surga itu dari surga sana. Mereka mengawasi bumi. Mereka melihat apakah Pastor Wigan, apakah saya, apakah semua pendengar, semua yang mengikuti acara ini sudah bersikap seperti itu? Iya. Apakah kita sudah bersikap adil di dalam segala hal yang kita lakukan? Di rumah, di pekerjaan, di pergaulan, apakah kita sudah seperti Yesus yang buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya? Apakah udah seperti itu sikapnya? Pengharapan itu ditunggu-tunggu. Banyak saksi yang melihat kita. Apakah kita sudah melakukannya? Dia tepuk-tepuk tangan dari surga, ya dikit lagi. Ya, nggak adil lagi. Ya kelakuan yang lama balik lagi. Jangan sampai seperti itu. Maka tahun 2021 ini, jangan lihat pengharapan hanya kepada apa yang bisa kita harapkan kepada Tuhan. Tapi pikirkan mengenai apa yang bisa kita lakukan bagi Allah. Harapan Tuhan terhadap kita ya Bang. Iya, kayak katanya, saya tutup begini. Ada kalimat dari Kennedy bagus. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Itu kata Kennedy loh, yang sangat sekuler, tapi nampar buat kita loh. Kita ini warga kerajaan Allah. Apa yang bisa kita bikin untuk kerajaan Allah? Jangan minta apa yang dia bisa bikin buat kita. Yes. Jadi dengan kata lain tadi, harapan Tuhan buat kita apa? Iya. Tadi kalau Abang bilang di pengajaran Yahudi itu terus diulang-ulang, Kejadian 1 ayat 26. Iya. Ya memang itu sebuah fondasi di mana manusia diciptakan. Dibedakan juga dengan binatang. Yes. Iya kan, itu kan beda kita. Apa yang membedakan kita sama binatang? Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa. Iya, absolutely. Ya, tentunya Tuhan punya tujuan supaya memang manusialah yang harus menggambarkan Tuhan. Iya. King Kong nggak ada tanggung jawab buat menggambarkan Tuhan, monyet juga. Iya betul. Nah jadi adalah sebuah masalah kalau kemudian hidup kita, sikap kita makin lama bukan makin mirip Tuhan Yesus, tapi makin miripnya sama simpanse, King Kong. Nah ini nih masalah ini. Sebab kita yang punya tanggung jawab untuk menggambarkan Tuhan. Nah, jadi kalau King Kong, simpanse dan lain-lain pasti nggak diharap untuk bersikap adil loh. iya. Seringkali gini, kita nih orang Kristen kepengen loh, banyak orang Kristen yang rindu banget untuk bisa hidup sesuai dengan keinginan Allah. Iya. Iya kan? Aku kepengen deh ngikutin kehendak Allah. Pasti banyak, rindu, banyak. Tapi seringkali permasalahannya adalah orang pada nggak ngerti apa sih kehendak Allah. Kan gitu.
Nah, hari ini kita bikin menjadi sangat jelas. Apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah adalah supaya manusia bersikap seperti Dia. Dia adil, kita juga harus adil. Simple sekali. Kalau Dia adil, kita juga harus adil. Kalau Dia maha adil, kita harus sedikit kurang dari maha adil. Adil, setia. Setia, rendah hati. Itu salah satu yang message yang kita sampaikan di awal pertemuan kita ya. Adil, setia, rendah hati. Yes. Nah, saudaraku, memang di tahun 2020 ini kita banyak mengalami yang orang-orang katakan sebagai tahun yang tidak biasa. Ya. Kita mengalami harus new normal, harus punya normal yang baru. Ya. Mungkin ada sebagian besar kita juga yang menghadapi krisis karena bukan saudara sendiri saja mungkin yang krisis, di belahan dunia manapun mengalami hal yang satu ini, sampai mungkin kadangkala kita jadi patah arang, kita jadi putus asa. Bahkan beberapa saat yang lalu saya dapat message yang minta didoakan, saudaranya minta dinasehati, katanya sudah memilih meninggal saja, sudah memilih mati saja. Karena berat sekali ya tantangan tahun ini ya. Nah, saudaraku, kalau kita bicara pengharapan, tadi aspek yang pertama, Pastor Ruli telah katakan, kita harus mempertimbangkan apa sih yang Tuhan harapkan kepada kita. Ya. Nah, sekarang dari sisi yang lainnya juga, kita ini diciptakan mulia, saudara. Ya. Pemazmur berkata, tadi Bang Ruli juga udah bilang, saya akan bacakan dari Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir doang. Jangan mau sama ya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kalau orang biasanya kalau kenal sama orang penting itu bangga banget. Misalnya kenal sama Pak Presiden. Oh, gue kenal Pak Presiden loh. Itu kan orang penting. Tapi saudara belum tentu penting loh di mata orang itu. Kita tuh kalau kenal orang penting, tahu orang penting, kita merasa, oh hebat kan gue. Tapi kita belum tentu dianggap penting sama dia. Oleh dia, ya betul. Tapi manusia itu dianggap penting sama pribadi yang paling penting, yang maha penting. Ya, hebat ini kalimat Mazmur ya. Lanjut Pastor Wigan. Jadi tidak ada alasan, dan saudara jangan terkondem bahwa aduh hidupku seperti sampah, hidupku tidak berguna, hidupku aut-autan. No, justru kita harus menata lagi bahwa Tuhan sudah berkata bahwa manusia itu dibuat hampir sama seperti Allah, bahkan Ia telah memahkotainya dengan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu adalah hal yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan saya berani katakan gini, one of the most important thing for God is His glory. Salah satu hal yang terpenting untuk Tuhan adalah kemuliaannya. Tetapi manusia tidak boleh mengingini kemuliaan itu. Iblis si ular tua, iblis yang jatuh, dia mengingini kemuliaan itu. Padahal tanpa diingininya pun Tuhan itu mau berbagi. This is very powerful. Jadi tuh gimana ulang dulu. Very powerful. Memang Tuhan berkehendak untuk berbagi kemuliaannya dengan kita. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dalam porsi yang Tuhan anggap manusia cukup. Tetapi manusia yang jatuh ke dalam dosa, dia mengingini. Nah Bang, sebenarnya Bang, iblis itu juga bohongin manusia Bang. Kalau di Kejadian, kamu makan buah ini, nanti kamu seperti akan terbuka matamu. Dan kamu seperti Allah. Loh, manusia itu sudah diciptakan segambar serupa. Nggak usah makan buah juga udah seperti Allah. Seperti Allah, Karena memang dari awalnya begitu. Tapi coba lihat deh, kemuliaan yang begitu hebat yang tadi kita bicarain ya.
yang ditulis di dalam Kejadian 1:26, Kejadian Mazmur 8 tadi. Iya. Kemuliaan yang begitu hebat. Makin kesini makin rusak. Nah, Iya kan, makin Yes. kesini makin rusak. Maka, ya tadi, ini saya mau dengan kalimat yang lain ya, yang Pastor Wigan tadi udah bicara ya, bahwa Allah mengingini supaya kita memperoleh kekudusannya, kemuliaannya, Iya. His glory. Iya. Kita share His glory kan. iya. Lihat ya, untuk manusia yang udah rusak, Allah berkata, tadi saya udah bacain, saya ulang ya. Iya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham. Di kalimat ini, berarti kan Allah lagi bicara sama kita pribadi lepas pribadi dong. Karena kita kan adalah keturunan Abraham di dalam keimanan kita. Allah lagi bicara dengan kita semua, satu persatu, Bapak, Ibu, semua saudara-saudara yang lagi lihat. Engkau telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Coba lihat. Yes. Di dalam kerusakan kita, di dalam kelemahan kita, jauhnya kita dari standar ilahi. Tapi dia berkata, engkau telah kupanggil dari ujung-ujung bumi. Iya. Hebat banget loh. Yes. Dia sabar banget loh. Jadi bagiannya dia dalam pengharapan sudah dilakukan. Yes. Betul kan? Yes. Nah sekarang bagaimana kitanya? Yes. Apa yang kita buat setelah kita dipilih dari ujung-ujung bumi? Dipanggil dari ujung-ujung bumi dan dipilih. Apa yang kita buat? Itu kan Pastor Wigan. Nah, persoalannya di awal itu kan memang Tuhan itu mau membagi kemuliaannya Iya. kepada manusia. Iya. Tetapi karena dosa masuk, kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan itu kan selalu berjalan seiring. Iya. Ketika dosa masuk, kemuliaan Tuhan tidak bisa hinggap pada manusia secara utuh. Betul. Nah, makanya manusia itu harus dikembalikan dulu ke rancangan semula, harus ditebus dulu. Iya. Nah, dalam hal ini Yesus sebagai perintisnya. Iya. Nah, betul. makanya kalau saya bacakan nih di Ibrani 6 ayat yang ke-19 ya. Iya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat Yes. dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, ayat ini pengharapan adalah sauh yang kuat. Abang hobi mancing kan ya Bang ya? Iya. Nah, Abang pasti lebih tahu deh tentang sauh ya Bang ya. Iya. Itu kalau kita mau mancing ada ombak sedangkan kita mau di titik itu mau nggak mau kita harus Kasih jangkar. kasih Sauh. jangkar, Ya, jangkar. harus kasih sauh. Nah, saudara, saya mengerti kondisi dunia ini memang mungkin membuat saudara terombang-ambing. Mungkin kondisi dunia ini sangat-sangat tidak menentu, tetapi ketahuilah bahwa Alkitab telah berkata bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman. Jadi mau gelombang hidup sebesar apapun, Iya. pengharapan yang Tuhan berikan jangkar itu Iya. adalah sebuah jangkar yang sangat aman yang tidak akan membuat saudara terseret. Tetapi persoalannya adalah apakah saudara mengikuti jejak Tuhan Yesus atau tidak. Kan makanya Yesus telah masuk sebagai perintis, dia yang duluan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Ya. Aku hodos, aku jalan, aku rutenya. Kamu tinggal ikutin jejak aku aja. Iya. Nah, itu loh persoalan yang Tuhan mau. Nah, jadi kenapa banyak orang biarpun udah jadi Kristen lama tapi hidupnya merasa aku kok nggak berharga, aku kok putus asa, aku kok kayak kotoran, aku kok kayak sampah. No. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan Yesus dan kita dibukakan oleh kebenaran ini bahwa kita mulia, kita berharga, kita ikuti jejak Tuhan Yesus, kita mau ikuti jejak Tuhan Yesus, justru Tuhan itu mau sharing kemuliaan dengan kita. Saya mau share dulu nih Iya. mengenai latar belakang berpikir yang ditulis di dalam Ibrani 16 tadi, ayat yang ketiga. Ibrani 6. Ya. Ibrani 6 ayat 19 ya. Ayat 19. Oke, saya ulangi. Ibrani 6 ayat 19. Nah, untuk waktu yang sangat lama, karena jatuhnya manusia ke dalam dosa, Allah itu ada di balik tabir. Seperti ini. Jemaat umat ada di sini
Sedangkan Allah adanya di ruang maha suci di bait Allah. Antara manusia dengan Allah dibatasi dengan tabir yang besar yang nutupin ruang maha suci. Ruang maha suci itu ada yang boleh masuk, tapi cuma 1 kali 1 tahun, dan itu imam besar tutupin begini. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kematian dan kemudian kepulangannya meruntuhkan tabir itu. Ya. Ketika Yesus disalib, Udah putus itu. dan Alkitab menulis tabir itu robek Tersobek dari atas ke bawah. Yes. Itu pun luar biasa, Bang. Iya. Kenapa nggak bawa ke atas? Saya tuh pikir Iya. atas ke bawah itu menurut saya menggambarkan Tuhan sendiri yang merobek. Habis total. Nah, cuman somehow sampai hari ini orang itu masih berpikir seperti ini loh. Seolah-olah kita ada di balik tabir atau Allah yang di balik tabir. Kita merasa bahwa kita tidak pantas. Kita merasa bahwa hidup kita terlalu rusak. Kita merasa bahwa kita seringkali merasa sebagai tertuding. Iya. Padahal Tuhan katakan, sudah sayang, kamu gak usah mikir sebagai tertuding. Tidak lagi. Oh, aku terlalu berdosa, aku dikutuk oleh Allah, aku dimurkai oleh Allah. Sayang, perhatiin, ini udah dirobohin. Udah, it's alright. Kamu kembali kepada fitrahmu. Kamu kembali kepada rohmu yang mula-mula dulu ketika aku menciptakan kamu segambar dengan aku. Yes. Don't worry about it. Don't worry about it too much. Tapi hari ini kita, masih terlalu rusak kita. Terlalu rusak. Aduh, melulu. Udah tenang. Don't worry about it. Ingat, kita dikembalikan lagi ke rancangan semula tadi. Kita dikembalikan sehingga sekarang siapakah manusia sehingga engkau diciptakan hampir serupa dengan Allah. Siapakah manusia sehingga engkau telah kupilih, engkau kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Engkau berharga bagiku. Jadi makanya Ibrani katakan, udah dirubuhin, pengharapan kita tuh ada di sana, ada di sana, di bait Allah. Iya. Kayak jangkar yang kuat di sana. Ada di dalam ruang Ada di dalam ruang maha suci. Kamu aman dalam perlindungan tanganku yang membawa kemenangan. Kamu aman, dosamu sudah diampuni, don't worry about it. Kamu aman. Sekarang yang harus kamu lakukan di tahun 2021 adalah bersikaplah adil, bersikaplah setia, bersikaplah rendah hati. That's it. Wow, berarti Bang, kalau kita bicara tentang bahwa Tuhan Yesus sudah masuk sebagai perintis, berarti itu juga menekankan bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Ini penting banget. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Karena betul. zaman dulu hanya imam besar yang boleh masuk. Ya. Sekarang setiap kita boleh masuk ke ruang maha suci Tuhan. Jadi, saudara, hidup dalam pengharapan itu bukan karena saudara titip doa ke saya, ke Bang Ruli. Saudara sendiri bisa masuk ke ruang maha suci Tuhan. Saudara sendiri bisa menghadap Tuhan. Jadi stop berpikir, hanya para pendeta yang bisa menghadap Tuhan. Enggak, semua saudara bisa menghadap Tuhan langsung. Nah, saya mau bacain satu ayat lagi nih Bang. Ini keren banget. Kolose 1, ayat 26 sampai 27. Ini akan ketemu benang merahnya, ada pengharapan, ada kemuliaan. Ini kan dua hal yang dari tadi kita omongin. Saya bacain ya, Pak Surikan ya. 26-27. Kolose 1, 26, 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi ada sebuah rahasia yang udah tersembunyi ratusan tahun dari zaman Yesaya tadi. Ya, dari zaman kitab Yesaya tadi. Iya. Apa rahasianya? Iya. Nah, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa aslinya Christ in you.
Kristus di dalam kamu. Dalam bahasa Yunani digunakan kata "en", memang dalam bahasa Inggris "in". Ya. Ya. Christ in you, the hope of glory. Pengharapan Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau dari tadi kita katakan, saudara jangan merasa tidak berharga. Kenapa? Simple. Sebab kita mulia. Ya. Apa rahasia kita mulia? Paulus kasih tahu, kalau Kristus ada di dalam kita. Ya. Manusia itu memang sudah kehilangan kemuliaan Allah, atau kemuliaan Allah itu sudah merosot. Tetapi begitu ada Kristus sebagai perintis, Kristus itulah yang menjadi pusat kemuliaan. Dan kalau Kristus hidup di dalam kita, maka kita akan menjadi mulia juga. Nah, saudara, tadi di awal saya sudah katakan, di akhir tahun biasanya orang selalu berpikir, target-target apa, harapan-harapan apa yang bisa dicapai di tahun selanjutnya. Ada banyak orang kalau bicara harapan, supaya gaji aku naik, aku dapat promosi jabatan, tendernya makin banyak. Saudara, tidak salah harapan-harapan seperti itu, but again, that's not the focus. Kalau kita bilang pengharapan, dan saya juga mau katakan, tahun depan harus menjadi tahun yang luar biasa. Bukan sekedar biasa di luar ya, tapi tahun yang luar biasa. Tapi harus tahu luar biasanya kenapa? Luar biasanya bukan rumahku 1 jadi 2, mobilku 1 jadi 3. Bukan itu. Tetapi luar biasanya adalah saudara harus menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang ini. Luar biasanya apa? Kita yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, kita harus menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Jangan sampai kita melewati tahun-tahun panjang jadi Kristen. Kalau karunia, saya suka guyon, karunianya manasin bangku gereja. Sampai bangku gereja ada cap dudukannya dia. Tapi kalau tiap akhir tahun dilihat, makin mirip gak sama Tuhan Yesus? Sama simpanse sih miripnya. Nah, ini masalah ini. Nah, jadi tahun depan harus jadi tahun yang luar biasa. Kenapa? Sebab kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Itu pengharapan yang paling penting yang harus kita miliki. Kita menjadi pribadi yang seperti Kristus, yang dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Itu harusnya menjadi kita. Di sekeliling kita ada banyak orang yang seperti buluh yang patah. Wow, iya. Iya kan? Iya. Yang punya kekhawatiran yang mungkin lebih hebat daripada kita. Kita khawatir karena posisi ekonomi kita hari ini banyak yang kacau gara-gara COVID. Tapi banyak yang lebih kacau lagi. Banyak orang-orang yang juga ngerasa sedih, ketakutan, nggak ada jaminan. Nah, Allah menitipkan kita untuk menjadi pribadi yang menguatkan orang-orang itu. Banyak keluarga-keluarga yang rusak karena macam-macam hal. Suami istri yang saling ribut, hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik. Maka apabila kita seperti pribadi yang tadi, kita menjadi berkat bagi mereka. Keluarga kita menjadi contoh, anak-anak kita menjadi contoh, hidup kita juga menjadi contoh bagi orang-orang yang lagi kesulitan dalam keluarga. Begitu. Bang, ini kalau saya terusin baca satu lagi nih, Yesaya 42 ayat yang keempatnya nih Bang. Ia sendiri, Yesus sendiri, tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Hebat kan? Nah, jadi itu ditunggu dari kita kan, pribadi kita. Tuhan Yesus sudah tunjukin itu. Dia sendiri tidak terkulai. Dia sendiri mati di kayu salib tapi tetap tegak. Dia tetap tegar dan kemudian naik ke surga. Betul. Tapi kemudian ditunggu pribadi seperti kita yang disalibkan juga lewat banyak kesulitan. Yang disalibkan juga lewat banyak pergumulan. Tapi kita tetap tegar, tidak terkulai. Nah, menjadi contoh buat banyak orang kan? Nah, jadi kalau kitanya sendiri, ya aku 5R lemah letih lesulung letoy. Gimana orang di sekitar kita bisa punya pengharapan? Karena di sekeliling kita ini banyak nih yang dalam posisi
buluh yang udah hampir patah Terkulai. terkulai, Iya. sumbu yang udah mau pudar nyalanya. Tapi kalau kita sendiri ikutan padam, Di gereja kita kelihatannya seperti orang-orang yang kuat. Kita senyum, kita salam-salaman, kita tepuk-tepuk tangan. Tapi jangan berhenti di gereja. Di gereja itu hanya miniatur. Kita juga pernah terangin ini Iya, ya. iya. Itu adalah miniatur dari hidup kita, gereja. Setelah kita keluar, kita juga bersikap seperti Kristus yang tidak terkulai, yang tetap tegar. Begitu. setelah kita menemukan pengharapan kita harus menjadi pengharapan bagi Bagi orang orang-orang lain. di sekeliling kita. Iya. Dan kalau masih tetap, ya bagaimana ya, ngadepin kesulitan-kesulitan ini memang bukan sesuatu yang mudah. Saya bicara juga dari tadi dengan senyum, tapi saya juga ngerti. Kalau saya harus ngadepin masalah, saya juga akan kesulitan. Tapi Tuhan katakan, Iya. janganlah takut sayang, sebab aku menyertai engkau. Yes. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Senada seperti tadi kan? Yes. Berani tadi itu kan? Luar biasa. Jadi Tuhan bilang, udah deh, oke. Tenang aja ya. Mau nggak? Yes. Kak, di depan aku berharap kamu loh yang berbuat sesuatu buat aku. Kamu ngerasa itu sulit? Jangan takut. Pengharapannya udah dikerjakan, tirai sudah dibongkar, kita udah ada di sana. Pengharapan kita seperti jangkar yang ditanam jauh di ruang maha suci. Iya. Dan kemudian aku menyertai engkau. Mau apa lagi? Yes. Nggak ada alasan lagi untuk tidak menjadi bintang yang bersinar. Yes. Jadi di saudaraku, 2021. ya. Jadi saudaraku, apapun kondisi kita, Ya. saya pastikan kalau kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, maka saudara tidak akan sampai menjadi bulu yang patah. Saudara tidak akan Tuhan biarkan menjadi sumbu yang sampai padam. Ya. Yang penting gini, kita harus berdiri tegak di jalan-jalannya Tuhan, kita mengikuti jejak hidup Dia. Bang, waktu kita sudah habis, mungkin ada closing statement. Menjadi orang benar itu dan kemudian bisa diharapkan untuk berbuah bagi Tuhan bukanlah suatu tidak mudah. Saya mau katakan gitu, tidak mudah. Tapi Tuhan katakan, kamu bisa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara ini, kita bisa. Tuhan menyertai kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Oke, saudaraku, apapun yang kita sedang alami saat ini, mungkin ada yang sedang berbeban berat, ada yang seakan di ujung jalan. Saya tetap percaya, saya tetap yakin bahwa Tuhan sendiri yang telah membuka jalan itu, kita tinggal ikut di belakangnya. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita terus menemukan kemuliaan yang telah hilang atau telah berkurang itu dalam diri manusia. Dan saya juga mau ingatkan bahwa tahun depan harus menjadi tahun yang lebih dahsyat bagi setiap saudara. Yeah. Tahun depan harus menjadi tahun yang lebih luar biasa bagi setiap saudara. Yeah. Kedahsyatan dan keluar biasaan kita adalah karena kita semakin menemukan kemuliaan yang hilang itu. Kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sudah berapa bulan kita menemani ya, sejak bulan Agustus atau bulan September. Dan kami tetap percaya di tahun depan masih ada banyak tema-tema yang akan kami suguhkan. Ada bintang-bintang tamu juga yang akan sangat memberkati saudara semua. Kirim WhatsApp kalau ada pertanyaan seputar dengan pengharapan atau saudara minta didoakan, saudara bisa kirimkan WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Jakarta, Lifehouse Music, dan juga follow Instagram Lifehouse Jakarta. Di sana saudara akan mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan saudara, dan terus membentuk saudara semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih atas kebersamaan kita.
tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun. Akhir kata, saya dan Pastor Ruli ingin mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kami berharap, kami berdoa supaya tahun-tahun ke depan kita semua menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di tahun yang baru. Semangat yang lebih jos lagi, dan kemuliaan Tuhan saya berdoa senantiasa menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan di acara kita Live Talk, a talk so serious, it is fun. See you. Tuhan berkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau